kelompok. Jadi sekarang kelompok deh penjelasannya. Oke, maaf ya guys kalau emang sedikit berisik karena di sini aku sambil ngejalanin tugas organisasi aku. Tips buat kalian jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya, karena pengalaman itu sangat penting guys. Oke, langsung aja kita lanjut ke pertemuan ketiga. Ngapain aja sih? Nah, di pertemuan ketiga ini kita disuruh bawa koran kertas itu guys, bukan koran online. Sedikit susah sekarang untuk mencarinya karena semua serba digital sekarang ini, jadi langka lah ya bisa dibilang. Nah, setelah itu kita disuruh nyari yang mana berita dan yang mana artikel di dalam koran tersebut, harus bisa membedakan. Ternyata tak semudah itu guys, apalagi kalau cuma baca judulnya aja, itu kadang keliru. Kita juga harus tahu unsur-unsur berita dan apa unsur-unsur artikel untuk membedakannya, dan bacanya jangan setengah-setengah. Nah, yang selanjutnya, setelah mengidentifikasi berita dan artikel di dalam koran, mulailah kelompok 1 menyampaikan materi yang telah mereka persiapkan. Nah, ini tuh tugas kelompok membuat PPT, menjelaskan dan juga membuat makalah sesuai kaidah keilmuannya, kaidah ilmiah gitu. Nah, kelompok 1 ini menjelaskan tentunya tentang berita dan artikel, yang diawali dengan pengertian berita, yaitu berita adalah informasi yang mengandung himbauan perusaha dan dipublikasikan di media massa. Terus ada artikel adalah tulisan atau karya tulis yang berisi pendapat, opini, pandangan terhadap satu isu atau terhadap satu topik pembicaraan. Oke, selanjutnya kelompok 1 juga menjelaskan ada tentang fungsi artikel dan berita, yaitu memberikan informasi, mengedukasi, menghibur, mempengaruhi opini publik, terus mengontrol opini publik juga, bisa jadi penghubung juga misalkan antara masyarakat dengan pemerintah. Terus juga ada jenis-jenis artikel dan berita di media massa. Contohnya ada artikel narasi, deskripsi, atau ada berita langsung, ada berita mendalam, ada investigasi. Terus juga ada artikel praktis, artikel ringan, dan masih banyak lagi. Terus ada juga jenis-jenis berita langsung, yaitu laporan peristiwa yang ditulis secara singkat, padat, tegas, dan apa adanya. Terus juga ada ciri-ciri artikel dan berita di media massa. Ya, sebenarnya ada banyak banget ciri-cirinya, tapi salah satunya ada faktual dan objektif, tentunya ada aktual dan terkini. Setelah kelompok 1 memaparkan materinya secara lengkap dan waktunya Pak Adi sebagai dosen memberikan revisi atau masukan terkait materi, makalah tentunya, dan juga penampilan dari kelompok 1 ini. Ini dia yang aku tangkap dari penyampaian Pak Adi. Nah, Pak Adi ini menyampaikan bahwa makalah ini harus di-print karena agar lebih mudah untuk merevisi. Lalu, ketika presentasi tidak boleh membaca teks di HP apalagi. Nah, fungsinya PPT itu adalah untuk memberikan gambaran saja poin-poinnya. Nah, sebagai presenter, sebagai penyampai materi, kelompok 1 atau kelompok yang lain harus mengembangkan materi tersebut tanpa melihat teks gitu, harus berbaur juga dengan pendengar. Nah, untuk revisi makalah, Pak Adi juga menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, judul itu tidak boleh isi materi, tapi yang mewakili materinya aja. Jadi jangan terlalu panjang tapi menarik gitu loh. Contohnya kayak misalkan membahas berita dan artikel, mengenal lebih jauh berita dan artikel, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk bab 1 itu pendahuluan, itu kan ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan pembuatan, terus ada sistematika penulisan, ada manfaat juga di dalamnya, ada manfaat penulisan gitu ya. Nah, itu tuh latar belakang tuh minimal 6-10 lembar, karena di situ isinya tentang menganalisis masalah atau pembahasannya.
lebih memudahkan teman-teman dalam menuliskan daftar pustaka. Nah, aplikasinya bisa di-download di laptop, dan untuk penggunaannya bisa melihat tutorial di YouTube. Udah banyak banget, dan itu memudahkan banget teman-teman. Selanjutnya untuk bab 2 itu marinya tuliskan pendapat kalian tentang materi tersebut dan artikel marginnya. Jangan lupa juga untuk terus menyertakan gambar atau studi kasus contoh gitu ya, untuk lebih menguatkan materi. Untuk bab 3 itu pastinya ada kesimpulan dan ada saran. Untuk kesimpulan itu dibuat sesuai rumusan masalah dan materi yang sudah dibahas pada bab 2 dan bab 1. Untuk saran ada saran akademis dan juga saran praktis. Itu tuliskan juga kekurangan makalah yang kalian buat agar bisa lebih dikembangkan oleh yang lain, seperti itu. Untuk makalah cukup. Nah, setelah itu pemateri kelompok 1 juga mempersilakan kami teman-teman di kelas untuk bertanya terkait materi yang disampaikan, yaitu tentang berita dan artikel. Banyak sekali yang bertanya. Oke teman-teman, itu yang bisa aku sampaikan terkait pertemuan ketiga kali ini, yaitu mengenai berita dan artikel dan penulisan makalah sesuai kaidah penulisan ilmiah, ya, karya tulis ilmiah maksudnya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mempraktikannya. Juga aku saran, dan ini juga buat aku sendiri, untuk mencari atau membaca